sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM mana? KM. Kirimkan doa. Doa dimulai. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Namun, absennya agak berbeda. Nanti yang dipanggil ke depan mengerjakan games ini. Tahu nggak maksudnya apa? Tolong samakan gerakan jari kalian. Ini, berarti bagi yang dipanggil ke depan silahkan melakukan games ini. Anhar nggak sekolah. Widi Septia. Ini yang harus kita resapi. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini artinya apa? Ini artinya kita jangan menyanyiakan waktu kita. Kalau mumpung masih muda, belajarlah sekeras-kerasnya dengan kerja keras. Jangan happy ketika jam kosong, tapi harus sedih ketika ada jam kosong. Karena kalau sudah tua, kita itu mencari ilmunya bagai menulis di atas air. Susah. Bisa ngelap kalau di atas air kan? Tapi kalau masih muda itu kayak menulis di atas batu. Kalian tahu nggak berapa persen jumlah penganut agama Islam dari seluruh populasi penduduk di Indonesia? Berapa jumlah penduduk Indonesia saat ini? Berapa? Jumlahnya adalah 280 juta. Dan penganut agama Islam berjumlah 277,7 juta menurut data tahun 2003. Mungkin sekarang bisa nambah lebih banyak. Itu artinya adalah mayoritas, kalau dipersenkan itu adalah jumlah 87,7% penduduk yang beragama Islam. Pertanyaan Bapak adalah, kenapa Islam bisa menjadi mayoritas? Padahal kita tahu agama yang pertama kali ada di Nusantara atau Indonesia itu apa? Hindu dan Buddha.
Tapi kenapa Islam yang menjadi mayoritas? Karena masuk ke agama Islam itu bisa dibilang Masuk agama Islam itu bisa mudah. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Di Hindu ada yang namanya Brahmana, Waisa, Sudra. Itu namanya apa? Kasta. Kasta. Nah, itu namanya kasta. Kalau di Islam itu enggak ada kastanya. Enggak ada kasta dalam agama Islam. Dan agama Islam itu waktu kemarin Bapak menyampaikan dibawa oleh siapa salah satunya? 2 minggu kemarin Bapak menjelaskan oleh siapa? Tadi yang bicara dibawa oleh minggu kemarin Bapak penjelasan yang orang Eropa itu tujuannya ke sini hanya untuk makan dan ingin sehat. Oleh siapa? Salah satu penyebar agama Islam. Ada yang tahu? Para pedagang. Para pedagang yang membawa Islam. Salah satunya ya, yang membawa Islam ke Indonesia. Udah lupa lagi? Nah, Islam menjadi mayoritas di Indonesia itu tidak dengan waktu singkat, tidak dengan waktu singkat, tapi dengan waktu yang lama. Ada yang tahu kerajaan Islam pertama di Nusantara itu apa? Kerajaan Islam pertama di Nusantara apa? Samudra Pasai. Ini Samudra Pasai. Hari ini kita akan belajar tentang Samudra Pasai. Setelah belajar tentang Samudra Pasai, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan kembali sejarah kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sumber sejarah Samudra Pasai. Samudra Pasai itu sekarang terletak di Aceh Utara. Nah, ini pada mulanya Samudra Pasai itu ada di pedalaman, di hutan. Namun nantinya pusatnya dirubah ke Pasai. Jadi Samudra Pasai itu bukan satu kerajaan, tapi 2 kerajaan, Samudra dan Pasai. Namun dalam sejarah dan suka digadai jadi Samudra Pasai. Padahal itu 2 kerajaan, bukan satu. Secara geografis, Samudra Pasai itu sangatlah strategis karena terletak di Selat Malaka. Tahu selat? Pernah dengar Selat Malaka? Selat yang ada di antara negara apa? Antara Malaysia, Singapura, Indonesia. Ini adalah selat yang sangat strategis. Per tahunnya tidak kurang 50.000 kapal berlayar di Selat Malaka. Dan 80-90% minyak yang ada di dunia itu lewat Selat Malaka.
Samudra Pasai itu sangat strategis karena jadi tempat pelayaran kapal-kapal hingga saat ini. Namun saat ini yang menjadi pusat transitnya negara mana? Negara kecil tapi kaya. Singapura. Kan selat Melaka. Malaysia. Apa? Malaysia. Nah, Singapura. Singapura itu negara kecil, tidak punya sumber daya alam. Pariwisatanya jelek lah. Rakyatnya juga sedikit. Bahkan kalau mau bercanda, rakyat Indonesia bisa mengalahkan Singapura dengan kencing bersama-sama di sana. Insya Allah banjir. Jumlah warga Indonesia yang 280 juta kencing bersama-sama di Malaysia, insya Allah bisa banjir ke Singapura. Karena kecil. Namun negara yang kecil itu saat ini lebih unggul daripada kita dalam segala bidang, baik ekonomi, politik, geopolitik, pendidikan lebih bagus. Nah, kembali lagi ke Samudra Pasai. Pada waktu itu Samudra Pasai menjadi pusat transit kapal. Ada yang tahu penghasilan tukang parkir di Indomaret per bulan berapa? Ada yang pernah kira-kira nggak dari 2.000 motor, satu motor 2.000, 1 kali 24 jam itu berapa? Atau sebulannya itu berapa? Ada yang bisa menebak? Ya, kamu namanya siapa? Ada yang nebak berapa? Tebak aja. 3 juta itu kurang. 6 juta. 6 juta kurang juga. Nah, itu yang betul. 10 juta dalam waktu sebulan. Kita yang sarjana itu belum tentu ketika lulus kita dapat 10 juta. Tukang parkir cukup dengan bermodalkan tenaga bisa dapat 10 juta. Nah, dulu yang jadi tukang parkirnya itu adalah Samudra Pasai, namun parkirnya parkir kapal yang mengangkut tempat rempah. Nah, yang dicari di Samudra Pasai itu apa? Yang banyak dicari oleh orang-orang kalau mau ke Samudra Pasai itu adalah mencari lada. Ada yang tahu lada apa? Pedas. Nama Indonesianya apa? Nama Indonesia merica. Merica itu ada 2 jenis merica. Lada, lada hitam dan lada putih. Dan itu yang dicari orang Eropa. Jauh-jauh orang Eropa di utara sana datang ke sini hanya untuk mencari lada. Bukan orang Eropa aja, orang Arab, orang Cina, Persia cari itu lada. Namun lada ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Namun itu adalah tanaman asli dari India. Namun di India, misalnya di India tapi lebih subur kalau ditanam di Indonesia, makanya terjadi perpindahan pusat yang asalnya. Orang-orang itu kalau cari lada itu ke India, namun setelah ada Samudra Pasai jadi pindah ke Samudra Pasai. Dan karena jualan lada jadi tempat transit kapal, Samudra Pasai itu menjadi kerajaan Islam terbesar di Asia pada zamannya. Lalu ada pendirinya adalah Sultan Malik Al-Soleh. Nah, ada juga bukti informasi apakah Samudra Pasai itu bohongan atau nyata. Ternyata nyata. Buktinya adalah adanya catatan dari Marco Polo. Ada yang pernah kenalan sama Marco Polo? Ada yang pernah dengar namanya? Ada yang pernah namanya? Belum berarti ya. Marco Polo adalah seorang petualang dari Eropa
mengetahui dunia. Apakah dunia ini bulat atau flat? Datar. Flat earth. Bahasa Inggris Jawa. Karena ada yang katakan, oh bumi itu ternyata datar. Nah pada waktu itu terjadi pertentangan. Marco Polo salah satu yang ingin membuktikan apakah betul bumi itu bulat atau datar. Dan pada waktu itu yang namanya dunia itu seakan gelap. Kenapa disebut gelap? Karena belum ada peta-peta ini. Bahkan ditakutkan apabila kita keluar dari rumah kita atau melewati laut, itu akan ada yang namanya monster. Ada kraken. Tahu kraken? Oh. Apa kraken? Tadi yang tahu? Tadi yang tahu siapa? Kraken apa? Ya monster apa? Nah, betul, monster gurita. Itu kraken itu datangnya dari abad yang lalu, abad 13-an. Disebutkan ada legenda kraken gurita yang gede yang bisa menghancurkan kapal. Itu dari abad yang lama banget, tapi sampai sekarang masih terkenal. Karena pada waktu itu dipercayai oleh orang-orang kalau kita keluar dari daerah kita, kalau menyeberang laut banyak monster. Bahkan dipercaya apabila kita lewat ke daerah lain ada penghuni yang tidak kita kenal yang akan membunuh kita. Nah, Marco Polo itu salah satu orang yang ingin membuktikan apakah betul atau tidak itu. Selain juga catatan dari Ibnu Battuta. Kalau Marco Polo orang Eropa, kalau Ibnu Battuta adalah seorang petualang yang beragama Islam. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Yang tadi yang masih bersangkutan sama negara Singapura. Iya. Katanya pariwisatanya kan buruk dan baik. Tapi bukan berarti di Samudra di Singapura itu bukan berarti tidak ada tempat pariwisata. Jadi tempat pariwisata di Singapura itu lebih ke di bidang atau tempat pariwisata buatan atau di. Oke, Bapak jawab. Pernah diadakan di Singapura itu ada yang namanya balapan sirkuit F1 di Singapura itu. Kalau kalian sirkuit yang paling terkenal di Indonesia apa? Sirkuit Mandalika. Kalau di Singapura itu nggak bisa dibangun yang namanya sirkuit karena kecil. Jadi yang dibangun itu aspal di jalan-jalan, jalan yang bisa kita biasa pakai itu di aspal sebagus-bagusnya. Saking bagusnya aspal di Singapura bisa dijadikan tempat balap. Kalau di kita gimana jalan yang bisa dijadikan tempat balap untuk F1? Kalau balap liar ya ada. Tapi kalau dijadikan untuk sirkuit balap itu enggak ada. Selain itu ada juga Disneyland apa ya yang gambar di dia itu apa? Maaf? Universal Picture. Di sana ada tempat wisatanya bandara. Salah satu bandara yang terbagus itu ada di Singapura. Di bandaranya itu ada semacam pohon kayak masuk ke hutan. Bandara tapi masuk ke hutan. Kan wisatanya itu dari sana. Karena kalau mengandalkan alam, keindahan alamnya itu nggak ada. Kalah dengan Raja Ampat jauh. Nggak ada. Singapura mengandalkan hal yang seperti itu. Selain jadi tempat pelayaran. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak akan memberi tugas. Satu kelompok berisi 2 orang. Jadi teman sebangku aja.
baru 1 sama 3. Ini 2 Pak. Untuk tambahan waktu berapa menit lagi? Udah. Sudah dibaca apa? Oke, pokoknya saya salah satu yang menjajah Ya lah, mantap. Oke. Tuliskan mitos-mitos yang ada dalam ringkasan hikayat Majapahit. Setuju atau enggak ya? Anak perempuan muncul dari pokok bambu. Setuju? Dua. Rambut putri betung berwarna emas. Setuju. Cacing gelang-gelang menjadi emas dan perak. Setuju? Semut seukuran kucing. Oke, tuliskan fakta-fakta yang ada. Merah gajah mati di tangan mertuanya sendiri. Setuju? Oke. Sultan Ahmad dikaruniai 30 anak. Setuju? Kita bisa jebak nggak? Bisa. 30. Selain itu ada yang berganti nama. Siapakah raja itu? Baca nggak sampai situ? Ada raja bermimpi dengan Nabi Muhammad. Malik al-Saleh yang asal namanya Merah Silunan. Itu fakta. Itu adalah raja pertama dari Samudra Pasai. Yang nomor 3 ada yang sudah? Ada yang 3 siapa? Yang ini. Boleh lihat? Nomor 3-nya. Pesan moral kan? Nilai pendidikan dalam hikayat Majapahit yaitu religius, jujur, toleransi. Toleransi itu berapa? Religius, jujur. Ya, jujur itu bisa. Nanti kita ringkas pelajaran tentang hari ini. Apa yang kalian dapatkan pelajaran hari ini? Apa? Cuk. Cuk. Tahu asal usul dari Samudra Pasai. Oke. Yang lainnya ada? Cerita tentang hikayat Raja Pasai. Hikayat Raja Pasai ini adalah sumber sastra Islam pertama di Indonesia. Apakah senang belajar hari ini? Alhamdulillah, menyenangkan. Minggu depan Bapak akan melakukan tes pengetahuan menggunakan kuisis. Materinya tentang Samudra Pasai. Dan setelah itu minggu selanjutnya akan tentang kerajaan Malaka. Oke, terima kasih. Silakan berdoa.